Hai semuanya, it's me Rutmar. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus yang menurutku sangat mengerikan. Kenapa aku bilang seperti itu? Jujur aku yang baca sampai sekarang pun masih rada kayak ketakutan, masih rada merinding gitu. Karena menurut aku ya, ini kasus nih masih bisa dibahas secara baik, secara kekeluargaan, tapi malah berujung dengan pembunuhan. Kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi, cerita ini berawal pada tahun 1997 guys. Ada seorang wanita yang bernama Van Manye yang biasa disebut dengan Ahmad yang berusia 23 tahun yang bekerja sebagai PSK atau pekerja seks komersial bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Chan Manlok yang berusia 34 tahun yang lebih tua darinya yang bekerja sebagai gangster atau pengedar narkoba terkenal di Hong Kong. Mereka berdua bertemu di suatu klub malam dan mereka menyadari adanya beberapa kesamaan di antara mereka, yaitu mereka sama-sama pecandu narkoba berat. Awalnya hubungan keduanya sangat baik. Mereka juga masih sering bertemu untuk melakukan hubungan seks dan mengonsumsi narkotika secara bersama. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, saat itu Manye sedang membutuhkan uang dan obat-obatan. Lalu Manye mencuri uang dari dompetnya Manlok yang berjumlah 4.000 dolar. Manlok pun mengetahui bahwa uangnya dicuri oleh Manye. Lalu Manlok meminta Manye untuk mengganti uangnya dengan bunga sebesar 10.000 dolar. Lalu Manye menurutinya. Tetapi Manlok tidak cukup puas. Manlok meminta bunga tambahan sebesar 16.000 dolar. Selanjutnya, Manye sudah tidak sanggup lagi membayarkan bunga yang diberikan oleh Manlok. Manlok pun menjadi marah. Manlok meminta 2 kaki tangannya yang bernama Sing Cho yang berusia 27 tahun dan Wylan yang berusia 20 tahun untuk menculik dan membawa Manye ke apartemen milik Manlok yang di dalam apartemennya berisikan ornamen-ornamen Hello Kitty yang salah satunya adalah boneka Hello Kitty besar. Awalnya, Manlok hanya ingin memeras dan menjadikan Manye sebagai pelacur, tetapi akhirnya berubah menjadi penyiksaan. Manye diikat, lalu disiksa dan diperkosa selama 1 bulan. Pada saat itu, Manlok memiliki pacar yang berusia 13 tahun yang bernama Afong. Afong adalah nama samaran yang diberikan oleh pengadilan. Afong sering bolak-balik ke apartemen Manlok. Pada suatu hari, Afong datang ke apartemen Manlok. Afong melihat bahwa Manlok sedang menyiksa Manye dengan cara menendang kepala Manye berkali-kali. Afong pun ikut berpartisipasi dengan memukul kepala Manye berkali-kali. Afong pun melihat penyiksaan yang dialami oleh Manye. Tetapi Afong bukannya menolong Manye, malah ia juga ikut berpartisipasi dalam penyiksaan Manye. Setelah sebulan penyiksaan, Afong mengetahui bahwa Manye sudah meninggal. Manlok berpendapat bahwa Manye overdosis metamfetamin yang dia berikan kepada Manye. Setelah Manlok dan anak buahnya mengetahui bahwa Manye sudah meninggal, mereka mengangkat tubuh Manye ke bathtub di apartemen Manlok. Lalu mereka memotong-motong tubuh Manye menjadi beberapa bagian dengan gergaji. Lalu mereka memasak tubuh Manye agar menghilangkan bau busuk. Kemudian mereka membuang bagian tubuh Manye bersama sampah rumah tangga. Namun kepala Manye dan beberapa potongan bagian tubuh lainnya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty besar. Selain itu, mereka menyimpan salah satu gigi Manye dan beberapa organ tubuh dalam Manye di kantong plastik yang kemudian ditemukan di atas kanopi sebuah toko yang terletak di bawah flat. Setelah kejadian itu, Afong justru malah melaporkan kejadian itu
ke kantor polisi. Kenapa ya? Kok Afong malah melaporkan kejadian itu ke kantor polisi? Padahal kan dia ikut serta dalam penganiayaan Manye. Jawabannya adalah karena Afong beberapa kali didatangi oleh mimpi buruk yang di dalamnya berisikan seorang wanita yang diikat oleh kabel listrik dan mati karena dianiaya. Para polisi tidak mengubris omongan Afong. Ya tentu jelas para polisinya tidak mengubris omongan Afong. Orang dia waktu itu berumur 13 tahun, siapa yang mau percaya ya kan? Masa seorang umur 13 tahun bisa menceritakan hal-hal seram? Tetapi ketika Afong berbicara bahwa ia ikut serta dalam penganiayaan Manye, baru saat itulah para polisi percaya kepadanya. Polisi pun mendatangi apartemen milik Manlok. Polisi melihat bahwa apartemen itu sudah kosong, sudah tidak ada yang menempati. Lalu di dalam flat, polisi melihat sebuah boneka Hello Kitty besar yang di dalamnya ada sebuah tengkorak wanita. Makanya pembunuhan ini dinamakan pembunuhan Hello Kitty. Bukan karena boneka Hello Kitty bangkit terus membunuh orang, bukan, tapi karena pembunuhnya memasukkan organ-organ tubuh korbannya ke dalam boneka Hello Kitty besar. Dengan kesaksian yang diberikan oleh Afong dan beberapa barang bukti yang ditemukan di apartemen milik Manlok, maka polisi Hong Kong berhasil menemukan Manlok dan dua kaki tangannya yang bernama Sincho dan juga Wailen. Afong bersaksi di pengadilan melawan Manlok dan kedua kaki tangannya. Ia berpikiran bahwa ia berbuat baik, maka mimpi buruk itu akan hilang dan arwah atau hantu Manye tidak mendatanginya lagi. Melakukan otopsi dari bagian-bagian tubuh Manye yang tersisa, para polisi dan para tim medis tidak dapat menentukan penyebab kematian Manye. Akhirnya ketiganya pun diberikan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Oke guys, segitu aja cerita dari pembunuhan Hello Kitty. Maaf jika aku salah memberikan informasi atau aku salah berucap. Jika kalian memiliki saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video aku, jangan lupa untuk like video aku, komen videonya, dan subscribe videonya. See you!